20050. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama dengan dua teman saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah model pembelajaran yang berjudul Model Pembelajaran Pencapaian Konsep. Simak videonya ya. Baiklah, video model pembelajaran yang dipersembahkan oleh kelompok 1. Dalam materi kali ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pengertian model pencapaian konsep. Yang kedua, kelebihan model pencapaian konsep. Yang ketiga, kekurangan model pencapaian konsep. Dan yang keempat, tahapan pembelajaran pencapaian konsep. Bagian 1, pengertian model pembelajaran. A. Pengertian model pencapaian konsep. Model pencapaian konsep adalah suatu strategi mengajar bersifat induktif, didefinisikan untuk membantu siswa dari semua usia dalam memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep yang dipelajari dari melatih menguji hipotesis. Model pencapaian konsep menurut para ahli A. Brunner, Goodnow, dan Austin menyatakan model pencapaian konsep sengaja dirancang untuk membantu para siswa mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai untuk mengorganisasikan informasi, sehingga dapat memberi kemudahan bagi siswa untuk mempelajari konsep itu dengan cara yang lebih efektif. B. Kauchak dan Ejen menyatakan model pencapaian konsep adalah suatu strategi pembelajaran induktif yang didesain untuk membantu siswa pada semua usia dalam mempelajari konsep dan melatih pengujian hipotesis. C. Suherman dan Saripudin menyatakan salah satu keunggulan model pencapaian konsep adalah meningkatkan kemampuan untuk belajar dengan cara yang lebih mudah dan lebih efektif. Pembelajaran model pencapaian konsep terdiri dari 4 langkah, antara lain penyajian contoh, analisis hipotesis, fase penutup, dan aplikasi atau penerapan. Model pencapaian konsep merupakan salah satu model pembelajaran kelompok pengolahan informasi. Model pencapaian konsep adalah model pembelajaran yang dirancang untuk menata atau menyusun data, sehingga konsep-konsep penting dapat dipelajari secara tepat dan efisien. Model pencapaian konsep bermanfaat untuk memberikan pengalaman metode sains kepada para siswa dan secara khusus menguji hipotesis. Model ini memiliki pandangan bahwa para siswa tidak hanya dituntut mampu membantu konsep melalui proses pengklasifikasian data, akan tetapi mereka juga harus dapat membentuk susunan suatu konsep dengan kemampuannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farozianto, NIM 25251. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kawan saya, yaitu kelebihan dan kekurangan model pencapaian konsep. Kelebihan model pencapaian konsep yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan untuk belajar dengan cara yang lebih mudah dan efektif di masa mendatang. 2. Lebih mengaktifkan keterlibatan mental sehingga konsep yang diperoleh siswa lebih lama dapat diingat dan akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 3. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. 4. Pembelajaran lebih menyenangkan. 5. Terbentuknya kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Kelebihan model pembelajaran pencapaian konsep untuk siswa sendiri yaitu 1. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan. 2. Siswa akan mendapatkan pengalaman dalam menciptakan hipotesis dan mengatur teman-teman mereka. 3. Siswa dapat memperluas pemikiran mereka dalam melihat dan mempertimbangkan beberapa atribut secara bersamaan. Kekurangan model pencapaian konsep. Yang pertama, dibutuhkannya biaya yang sangat besar dan waktu yang lama untuk membentuk, pembuatan, dan pengembangan perangkat pembelajaran. 2. Pemilihan materi dan pembelajaran berdasarkan kemauan siswa. Padahal di sini kemampuan siswa berbeda-beda. 3.
proses belajar mengajar membutuhkan waktu yang lebih lama. 4. Bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri antar siswa. Ya, karena ada kemampuan siswa yang tinggi, tapi ada pula kemampuan siswa yang rendah. Kekurangan model pembelajaran pencapaian konsep untuk siswa yaitu yang pertama, siswa harus memahami bahwa hipotesis yang mereka ajukan kemungkinan pada saat pertama kali. 2. Siswa harus memperhatikan secara mendetail konsep-konsep yang harus dipahami, sementara tidak semua siswa terbiasa dalam melakukan hal-hal tersebut. 3. Beberapa siswa tidak suka mengambil risiko, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi pada diskusi kerja kelompok tersebut. 4. Siswa dapat berhenti belajar apabila konsep yang mereka pelajari sulit untuk mereka. 5. Tidak semua siswa dapat bekerja secara sosial dengan orang lain dalam melakukan kerja kelompok. Tahapan pembelajaran pencapaian konsep. Pertama, penyajian data dan identifikasi konsep. Pada tahap ini, guru memberikan contoh-contoh dalam bentuk pencapaian konsep. Hal ini dilakukan memunculkan masalah dan pemecahannya. Dalam kegiatan ini, siswa harus dilibatkan secara aktif kalau memungkinkan dalam pemberian contoh dari konsep yang diajarkan. Ini diperlukan agar para siswa dapat menjelaskan contoh dari konsep yang sedang mereka pelajari. Setelah contoh, masalah, dan pemecahannya dirasa sudah cukup, para siswa disuruh kembali mengamati contoh-contoh itu untuk membandingkan serta menentukan ciri-ciri dan diminta menentukan atau menurunkan definisi konsep. Contoh langkah-langkah kegiatan guru antara lain: 1. Guru mempresentasikan contoh-contoh yang sudah diberi nama. 2. Guru meminta tafsiran siswa. 3. Guru meminta siswa untuk mendefinisikan. Selanjutnya, contoh langkah-langkah kegiatan siswa. Di antara lain, siswa membandingkan contoh-contoh positif dan contoh-contoh negatif. 2. Siswa menentukan hasil tafsirannya. 3. Siswa membangkitkan dan menguji hipotesis. 4. Siswa menyatakan suatu definisi menurut atribut assumption. B. Tahap kedua, pengujian pencapaian konsep. Pada tahap ini, siswa disuruh mencari contoh yang berupa masalah lain yang bisa diselesaikan dengan konsep berdasarkan yang sudah diidentifikasi. Contoh-contoh dikemukakan oleh para siswa, selanjutnya diinformasikan dengan definisi yang telah diidentifikasi pada tahap 1. Apabila pada tahap ini siswa belum mampu memberikan contoh yang tepat, maka guru perlu mengarahkan siswa untuk dapat mencari atau menentukan contoh yang tepat. Pedoman utama bagi siswa dalam mengidentifikasi contoh ini ciri-ciri atau definisi yang sudah mereka merumuskan. Contoh langkah-langkah kegiatan guru antara lain: yang pertama, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi contoh-contoh tambahan yang tidak bernama. 2. Guru mengkonfirmasikan hipotesis, nama-nama konsep, dan menyatakan kembali definisi menurut atribut assumption. 3. Guru meminta contoh-contoh lain. Selanjutnya, contoh langkah-langkah kegiatan siswa antara lain: pertama, siswa memberi contoh-contoh. 2. Siswa memberi nama konsep. 3. Siswa mencari contoh lainnya. Selanjutnya, C. Fase ketiga, analisis, track, dan berpikir. Pada tahap ini, guru memberikan masalah baru dan menyuruh siswa menyelesaikannya dengan menerapkan konsep. Di sini, guru mencoba melepas para siswa bekerja sendiri untuk menerapkan pengetahuan tentang konsep. Contoh langkah-langkah kegiatan guru antara lain: pertama, guru bertanya mengapa dan bagaimana. 2. Guru membimbing diskusi.
Contoh langkah-langkah kegiatan siswa antara lain: pertama, siswa menguraikan pemikirannya. Kedua, siswa mendiskusikan peran hipotesis dan atributnya. Dan yang ketiga, siswa mendiskusikan berbagai pemikirannya. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami penjelasan video dari kami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.